Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak lupa juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang sebagai umat yang setia hingga akhir zaman. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat saya yang bertema manusia dalam perspektif Islam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, izinkan saya Berliano Aditya Firdaus Putra dari kelas MB 4803 dengan NIM 104012 400151. Tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan ceramah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tahu nggak teman-teman, kenapa kita itu dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling mulia? Kita dimuliakan Allah, kita diberikan akal untuk berpikir, diberikan hati untuk merasa, dan kita diberikan ruh untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan hanya kita sebagai makhluk mulia, tetapi kita juga diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la taf'alun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan menyucikan namamu? Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Bayangkan kita dibela Allah di depan para malaikat, teman-teman. Betapa mulianya kita di mata Allah. Kemudian sebagai khalifah kita diberikan 3 tanggung jawab besar. Yang pertama, kita hendak menjaga bumi. Yang kedua, kita hendak menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun kemuliaan ini bukan tanpa syarat. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4-6 yang berbunyi,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Summa radadnahu asfala safilin Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya telah kami ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke dalam bentuk yang serendah-rendahnya, kecuali buat orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sehingga dapat mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Betapa beruntungnya jika kita mencapai titik tersebut, dan betapa meruginya jika kita tidak mendapatkan pahala yang begitu berlimpah. Lalu ayat ini menjadi pengingat bahwa manusia bisa mencapai tingkat derajat yang tertinggi dan juga bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya sampai ke tingkat yang paling hina, tergantung pada keimanan dan amal perbuatan yang telah kita lakukan. Dari ceramah yang kita dengar, saya memiliki kesimpulan manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki tanggung jawab besar sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi kemuliaan ini hanya akan bertahan jika kita beriman dan beramal soleh. Maka marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita hidup sesuai peran yang Allah tetapkan? Sudahkah kita hidup sesuai yang kita inginkan? Semoga kita masuk hamba-hamba Allah yang menjaga kemuliaan itu dengan takwa, iman, dan amal soleh. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Ubur-ubur ikan lele sudah selesai le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.